sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali boleh jumpa dalam seri pelajaran Sekolah Sabat bersama Heavenly Light Ministry. Dalam pelajaran Sekolah Sabat yang baru kuartal yang ketiga tahun 2025 dengan judul Buku Sekolah Sabat Keluaran. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, khusus pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran kita sepanjang pekan ini dengan judul yang sangat menarik, yaitu penindasan, latar belakang, dan kelahiran Musa. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita sebagai ayat inti yang terdapat di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-25, yang bunyinya demikian. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu mengingat kepada perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel, dan Allah memperhatikan mereka. Satu ayat yang sangat memberikan kekuatan bagi kita. Pengalaman orang Israel ketika mereka menghadapi situasi yang sangat mengerikan. Mereka hidup dalam perbudakan, dan mereka hidup di dalam penderitaan. Ketika mereka berseru mengerang dalam kesakitan mereka, Tuhan mendengar dan Tuhan melihat mereka. Juga Tuhan memperhatikan mereka. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ketika kita dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam berbagai beban hidup yang kita alami, ketika kita berteriak di dalam doa dan permohonan kita, maka Allah kita akan melihat kita dan memperhatikan kita. Pelajaran itu yang akan kita pelajari sepanjang pekan ini. Mari kita masuk dalam pelajaran Sekolah Sabat kita. Kita belajar tentang penindasan dan latar belakang kelahiran Musa dalam kitab Keluaran. Pentingnya kita mempelajari kitab Keluaran, oleh karena kitab Keluaran ini adalah kitab yang berisi tentang penebusan, pembebasan, dan keselamatan akhir bagi mereka yang takut akan Tuhan dengan beriman kepada Kristus Yesus tentunya. Kitab Keluaran juga menceritakan tentang kisah-kisah penindasan, kisah tentang terpinggirnya umat-umat Tuhan, tentang teraniayanya orang-orang umat pilihan, tentang tereksploitasi, tentang direndahkan oleh orang lain. Dengan adanya cerita ini atau kisah ini, maka kita dapat memahami hal-hal yang menarik, di mana ketika hal itu menimpa akan umat-umat Tuhan, maka kita memiliki pengharapan. Karena Allah yang sama yang telah membebaskan orang Israel dari perhambaan, dari teraniaya, dari terpinggir, dari direndahkan, Allah yang sama juga yang akan menolong orang-orang atau umat Tuhan yang ada pada generasi ini yang takut akan Tuhan ketika mengalami hal yang sama dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lanjutkan, kita melihat latar belakang bagaimana sampai orang Israel itu bisa berada di Mesir. Semuanya ini berawal dari kisah di dalam Kejadian pasal 37, di mana saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf pada waktu itu. Kemudian kita tahu ceritanya bahwa saudara-saudara Yusuf ini mereka menjual Yusuf, dan kemudian Yusuf itu sampai di Mesir oleh karena dibawa oleh orang yang telah membelinya. Dan kita mengerti dan kita juga mengetahui bahwa dalam Kejadian pasal 41 di Mesir Yusuf menjadi penguasa, diberikan kekuasaan oleh Firaun, diberikan kepercayaan oleh Firaun untuk menguasai wilayah Mesir. Nah, Keluaran, kita masuk dalam Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Di sana mengemukakan tentang bagaimana anak-anak Israel atau Yakub ini datang ke Mesir oleh karena terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Dicatat di dalam Kejadian pasal 46. Nah, saat mereka datang ke Mesir, mereka diterima dengan sangat baik. Mereka menikmati kemakmuran Mesir oleh karena Yusuf ada di sana. Namun kemudian keadaan menjadi berubah oleh karena Yusuf meninggal. Dan setelah Yusuf meninggal, sekian lama Yusuf meninggal, dan kemudian muncul Raja Mesir atau Firaun yang baru, yang tidak mengenal akan
Yusuf. Tapi di lain pihak, orang-orang Israel mereka terus bertambah, mereka terus berkembang, sehingga jumlah mereka semakin banyak dan semakin memenuhi daerah Mesir. Keluaran pasal 1 ayat yang ke-7 menuliskannya bahwa orang-orang Israel mereka berkembang dengan cepat dan sangat banyak, dan jumlah mereka sangat banyak untuk memenuhi dan membuat sesak negeri itu. Sehingga hal itu membuat Raja Firaun yang baru merasa khawatir bahwa itu hal yang mungkin mengancam daerahnya. Keadaan mulai berubah, di mana seluruh orang Israel bukan lagi ada untuk menikmati segala apa yang ada di Mesir, tetapi sekarang mereka diperkerjakan secara paksa. Anak-anak Israel sekarang bekerja sebagai budak. Bahkan Firaun memerintahkan para bidan-bidan yang membantu melahirkan, jika menemukan anak yang dilahirkan adalah anak laki-laki, maka mereka harus membunuhnya. Dan bukan hanya itu, dekrit atau pengumuman secara umum, perintah secara umum yang disampaikan oleh Firaun untuk membunuh setiap anak laki-laki. Dalam keadaan yang demikian, Alkitab mencatat dalam Keluaran pasal 1 ayat 12 bahwa semakin tertindas, semakin ditindas bangsa ini, mereka tetap berkembang dan mereka tetap semakin banyak bertumbuh, sehingga orang-orang yang ada di Mesir mereka merasa takut dengan orang Israel. Luar biasa, semakin ditindas, tetapi mereka juga semakin bertumbuh oleh karena pemeliharaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Pelajaran penting yang pertama yang boleh menjadi bahagian kita dalam pelajaran sekolah Sabat pada kali ini, bahwa seburuk apapun keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita pribadi, Allah tetap ada. Dan kita dapat mempercayai Allah dalam situasi seburuk apapun yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Keadaan buruk yang dialami oleh anak-anak Israel atau anak-anak keturunannya yang ada di Mesir diselamatkan dan diperhatikan oleh Tuhan, dan kita pun mengalami hal yang sama oleh karena kita memiliki keyakinan kepada Allah yang sama. Mari kita lanjutkan. Dalam cerita ini, dalam pasal 1, di sana juga menceritakan tentang para bidan. Dan di sini ditekankan sehubungan dengan keyakinan daripada para bidan itu sendiri. Keluaran pasal 1 ayat yang ke-15 dan ayat 16 di sana menuliskan, Firaun memerintah para bidan dan yang membantu persalinan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang dilahirkan. Terlepas dari semua ketakutan mereka terhadap Firaun atas perintah yang mereka berikan, yang Firaun berikan, namun Firaun tidak dapat memaksa mereka. Hal ini tidak dapat memaksa mereka untuk melawan keyakinan mereka. Mereka lebih percaya kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Ketika mereka membantu persalinan atau melahirkan dari orang-orang Israel ini, mereka tidak membunuh setiap anak laki-laki, tetapi mereka membiarkan mereka hidup. Dan akhirnya mereka bertambah banyak. Para bidan ini tidak membunuh anak laki-laki, tapi mereka membiarkan karena mereka adalah orang yang takut dan percaya kepada Tuhan. Mereka tidak peduli dengan ancaman yang diberikan. Mereka tidak takut dengan apa yang disampaikan oleh Firaun, tetapi mereka tetap membiarkan anak-anak itu hidup. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran yang kedua yang kita dapati di sini dari para bidan adalah kita tidak perlu takut terhadap kesulitan, terhadap tekanan-tekanan apapun yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang jahat. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan dan pastikan bahwa kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kita akan diberkati seperti para bidan ini. Cerita selanjutnya adalah sebuah cerita yang berfokus kepada kelahiran Musa. Ini juga adalah sebuah cerita yang sangat menarik. Pada saat melahirkan bayi kecil Musa, keadaan atau situasi pada waktu itu sangat mengerikan, di mana perintah oleh Firaun itu telah dikumandangkan bahwa kalau ditemukan anak laki-laki
dari orang Israel yang dilahirkan pada waktu itu, maka harus dibunuh, dan Musa lahir pada waktu itu. Siapa yang dapat membayangkan masa depan Musa ketika dia lahir pada saat yang seperti itu? Saat dilahirkan berada dalam ancaman kematian. Namun dalam keadaan ini Musa dilahirkan sebagai seorang anak yang istimewa. Karena kita hanya mengetahui beberapa hal tentang kehidupan dari Musa. Kita pun dapat menerima informasi yang disampaikan dalam Alkitab bagaimana ibu Musa berusaha untuk menyembunyikan dia selama 3 bulan. Dan setelah itu dia tidak dapat lagi menyembunyikannya. Dia harus melepaskan Musa di sungai Nil, sebagaimana juga anak-anak yang lain. Setelah Alkitab memberikan berbagai penjelasan sehubungan dengan kelahiran Musa. Musa lahir dan kemudian dia diselamatkan secara ajaib. Dia diadopsi oleh putri Firaun, Hatshepsut namanya. Dan Musa hidup diasuh oleh orang tuanya sendiri atas permintaan putri Firaun ini. Dan ketika dia berumur 12 tahun, dia kembali diserahkan kepada keluarganya. Jadi Musa hidup selama 12 tahun diasuh oleh ibunya sendiri. Dan setelah itu diserahkan kembali kepada putri Firaun. Ketika diserahkan kepada putri Firaun, Musa mendapatkan kehidupan yang luar biasa, yang sangat begitu mengembirakan dia sebagai seorang anak. Dia menerima segalanya oleh karena dia hidup sebagai putra dari putri Firaun. Nah, ketika Musa hidup di Mesir, Musa menerima segalanya dari Mesir. Musa menerima pendidikan yang terbaik di Mesir. Bahkan Musa dilatih di Mesir. Semua hal itu dibuat untuk mempersiapkan Musa untuk menjadi seorang Firaun yang berikutnya. Luar biasa. Saudara-saudara, kita melihat kisah Musa dilahirkan ini. Ada pelajaran penting yang boleh kita miliki dalam kehidupan kita. Pelajaran pentingnya adalah bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada Musa ketika dilahirkan dalam keadaan yang sangat mengerikan. Tidak memiliki masa depan, namun tetap dijaga sampai dewasa dan memiliki kehidupan yang sangat baik. Jadi kita pun demikian. Ketika kita melihat masa depan kita mungkin seakan-akan tidak ada, tetapi kita perlu hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Maka kita akan dipelihara, akan dijaga, dilindungi oleh Tuhan sampai di titik mana keberhasilan itu dikaruniakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Perubahan-perubahan terus terjadi. Cerita selanjutnya menceritakan bagaimana perubahan rencana dari Musa, baik pun untuk menjadi seorang yang telah diatur untuk menjadi pemimpin di Mesir atau menjadi Firaun di Mesir. Tapi dalam rencana ini pun berubah. Musa dipelihara, dibesarkan, dan menerima pendidikan sebagai calon pemimpin Mesir. Di lain pihak, Allah juga mempersiapkan Musa untuk menjadi seorang pembebas orang Israel dari Mesir. Apa yang akan Musa lakukan sekarang? Ketika dia telah dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin di Mesir, tapi Allah juga sedang mempersiapkan dia menjadi seorang pelepas bagi orang Israel dari Mesir. Apakah Musa akan melakukan mengambil pilihan yang terbaik? Apakah ia akan menyerah pada iming-iming Mesir dan menerima kesenangan istana? Ataukah ia akan menanggung penderitaan bersama dengan bangsanya yang diperangi pada waktu itu? Peristiwa-peristiwa yang dilewati oleh Musa segera memaksa Musa untuk mengambil sebuah keputusan. Kita melihat Keluaran pasal 2 ayat yang ke-12. Di sana mencatat bahwa dalam melewati situasi-situasi yang sulit, ketika Musa melihat ada perkelahian antara orang-orangnya dengan orang Mesir, maka
di sana mencatat bahwa Musa membunuh orang Mesir untuk menghentikan perkelahian mereka. Mendengar hal itu, Firaun berusaha untuk membunuh Musa, tetapi Musa lari ke Midian. Catatan Alkitab katakan demikian. Setelah pembunuhan itu, Musa benar-benar tidak memiliki pilihan lagi setidaknya untuk boleh bagaimana dia tinggal di Mesir. Dengan demikian, apapun rencana yang telah dibuat untuk Musa untuk menjadi raja Mesir pada waktu itu telah berakhir. Dan dalam keadaan yang seperti ini, Musa tidak tahu lagi apa yang akan terjadi sehubungan dengan masa depannya. Dan pada akhirnya Musa lebih memilih melayani Tuhan yang benar. Sekalipun dia telah melakukan kesalahan membunuh orang Mesir pada waktu itu, tetapi ketika panggilan Tuhan diberikan kepadanya, dia memilih untuk mengikuti Tuhan. Dia memilih untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan memberkati Musa pada waktu itu. Tuhan masih mau menggunakan Musa sekalipun Musa telah melakukan sebuah kesalahan. Pelajaran penting yang perlu kita ambil dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada kesempatan ini adalah rencana Musa berubah dari menjadi raja menjadi seorang pelayan Tuhan. Yang selalu kita ingat, hal yang selalu perlu kita ingat, bagaimanapun kita berencana untuk mengatur kehidupan dan masa depan kita, ingat baik-baik bahwa ada rencana Tuhan untuk kita sebagai anak-anaknya, sebagai hal yang terbaik. Sebagai kesimpulan kita pada kesempatan ini, yang pertama adalah kita ingat baik-baik, segala sesuatu yang berlangsung di bawah kolong langit ini, di bawah kendali Tuhan. Pelajaran yang kedua, Allah tidak akan pernah membiarkan umat-umatnya yang tertindas. Pelajaran yang ketiga, Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang berteriak minta tolong. Dan yang terakhir, Allah memiliki rencana yang terbaik bagi kita sebagai umat-umatnya. Tuhan memberkati kita semua. Saya ajak kita untuk berdoa pada kesempatan ini. Bapa di surga, Tuhan yang kami tinggikan, kami bersyukur Engkau bersama-sama dengan kami ketika kami belajar sekolah sahabat. Berkati kami dengan hikmat surgawi untuk memahami dan mengerti pembahasan firman Tuhan ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam pertolongan tangan Tuhan untuk boleh berlaku setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Sehingga kami menjadi umat-umat Tuhan yang diberkati dalam menanti kedatangan Tuhan dan siap untuk masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan menyertai kami, menyertai HLM Ministry, karena kami berdoa memohon berkat dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Heavenly Light Ministry, Heavenly Light Ministry.